proses produksi massal. Dari proses produksi massal kita bahas pengertiannya, jenis-jenis, tujuan, dan tahapan proses produksi. Ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada pengertian proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. 2. Jenis-jenis proses produksi. Di sini ada beberapa jenis ya, diantaranya A. Berdasarkan wujud proses produksi. Berdasarkan wujud proses produksi pun ini dibagi-bagi ya. Yang pertama ada kimiawi. Yang kedua ada perubahan bentuk. Yang ketiga ada assembling. Yang keempat ada transportasi. Yang kelima ada penciptaan jasa administrasi. Kita bahas yang pertama di sini, masih dari berdasarkan wujud proses produksi. 1 ada kimiawi. Kimiawi di sini yaitu proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contoh produksi pada perubahan obat-obatan, tambang minyak, yang seperti itu. 2. Ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk di sini yaitu proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan masukan atau input menjadi keluaran, output, sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. 3. Assembling. Assembling di sini yaitu proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain, yaitu. 4. Transportasi. Transportasi di sini yaitu proses produksi yang menciptakan jasa pelayanan, pemindahan tempat baik berupa barang atau manusia. 5. Penciptaan jasa administrasi. Di sini yaitu suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. B. Berdasar arus proses produksi. Di sini ada 3 poin, diantaranya yaitu 1. Terus menerus. 2. Terputus-putus. 3. Proses produksi campuran. Yang pertama yaitu ada terus menerus. Di sini artinya proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses ya. Jadi terus menerus. 2. Terputus-putus. Di sini yaitu pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. Ya di sini artinya terputus-putus itu ada jeda ya. Jadi
ada selang-selang di sini masih. 3. Proses produksi campuran. Di sini yaitu tipe proses produksi yang merupakan penggabungan dari produksi terus-menerus dan terputus-putus. C. Berdasar penyelesaian proses produksi. 1. Ada tipe A atau dapat diperiksa dengan mudah. 2. Ada tipe B atau dapat diperiksa dalam beberapa tahap. 3. Ada tipe C, yaitu terdapat penggabungan komponen produk. 4. Ada tipe D atau proses menggunakan mesin otomatis. 5. Ada tipe E, yaitu perusahaan dagang dan jasa. Kelima poin di sini tentunya ada artinya. 1. Tipe A itu dapat diperiksa dengan mudah. Artinya pada tipe proses produksi A, setiap tahap proses produksi dilakukan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah, ya. 2. Tipe B di sini dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Itu artinya penyelesaian proses produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. 3. Tipe C. Tipe C di sini itu terdapat penggabungan komponen produk, yaitu perusahaan yang penyelesaian produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. 4. Tipe D, yaitu proses menggunakan mesin otomatis. Di sini yaitu proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Mesin dan peralatan produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan pengendalian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. 5. Tipe E, yaitu perusahaan dagang dan jasa. Di sini merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. D. Proses produksi berdasar bahan mentah. Di sini ada 2 poin. Pertama, analitik. 2. Sintetik. 1. Analitik di sini merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. 2. Sintetik. Sintetik di sini yaitu proses menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. 3. Tujuan proses produksi. Di sini tujuan proses produksi di sini ada 3 poin. A. Meningkatkan efisiensi. B. Meningkatkan produktivitas. C. Meningkatkan kualitas, yaitu tujuan proses produksinya. 4. Tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Dicontohkan pada produk sepeda motor. Tahapan proses produksinya meliputi beberapa tahap, ya. Di sini ada A,
penyediaan komponen. B. Injeksi plastik. C. Pengelasan. D. Pengecatan logam. E. Dipping proses. F. Pengecatan plastik. G. General subassembly. H. Assembling. I. Final inspection. J. Saving. A. Penyediaan komponen di sini yaitu seksi yang bertugas menerima, mengklarifikasikan serta mendistribusikan komponen ke produksi. B. Ada injeksi plastik di sini yaitu seksi yang bertugas memproduksi komponen plastik dengan fasilitas mesin injeksi. Tentunya mesin injeksi plastik ya, yang menggunakan teknik cetakan. C. Ada pengelasan. Di sini yaitu bertugas melakukan proses pembuatan rangka dengan cara mengelas komponen. D. Di sini ada pengecatan logam. Seksi pengecatan logam mengerjakan proses pengecatan pada beberapa bagian komponen. F. Pengecatan plastik. Proses pengecatan plastik part tidak sama dengan proses pengecatan steel atau baja ya. Jadi tidak sama dengan proses pengecatan steel part karena ada beberapa perbedaan. Antara lain, 1. Tidak adanya proses pre-treatment. Artinya tidak adanya proses perawatan ya di sini. 2. Overhead conveyor lebih pendek. Conveyor di sini yaitu sistem mekanik yang memiliki fungsi memindahkan barang ke tempat satu dan ke tempat yang lain. 3. Temperatur open lebih rendah. 4. Pengecatan secara manual dengan spray atau handgun. G. General subassembling. Di sini merupakan seksi yang mengerjakan proses penggabungan komponen agar mempermudah serta mempercepat proses produksi di line assembling. H. Assembling merupakan tahapan terakhir dari proses pembuatan unit sepeda motor. I. Final inspection yaitu kegiatan akhir dari seksi assembling yang bertugas melakukan pemeriksaan unit sepeda motor yang telah selesai dirakit dilakukan oleh bagian final inspection. Terakhir, J yaitu saving adalah bagian yang bertugas mengirim unit sepeda motor ke seluruh cabang atau dealer di seluruh Indonesia dan juga untuk kebutuhan ekspor.